Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami salah satu revolusi budaya paling besar dalam sejarah manusia. Tenang, ini bukan pelajaran sains yang bikin ngantuk kok. Anggap aja ini perjalanan buat memahami realitas dengan cara yang benar-benar baru, yaitu lewat fisika kuantum. Yuk kita mulai? Nah, kutipan ini pas banget. Fisika kuantum itu bukan sekedar rumus-rumus yang rumit, tapi ini tuh bahasa baru untuk menjelaskan alam semesta. Sebuah pencapaian yang begitu mendalam, yang mengubah cara kita melihat dunia, sama besarnya seperti sebuah mahakarya seni yang mengubah cara kita merasa. Gini deh, di satu sisi kita punya dunianya fisika klasik Newton. Semuanya terasa nyaman, teratur kayak mesin jam. Semua bisa diprediksi. Tapi di sisi lain, kita terjun bebas ke dunia kuantum. Dunia yang aneh, yang benar-benar melawan intuisi kita. Di mana sebuah partikel bisa ada di mana-mana dan entah di mana pada saat yang bersamaan. Jadi, pertanyaannya gimana ceritanya kita pindah dari dunia yang terasa begitu logis ke dunia yang rasanya mustahil? Nah, untuk memahaminya, kita perlu lihat satu eksperimen yang bakal benar-benar merusak semua intuisi kita. Kuncinya ada di eksperimen celah ganda. Bayangin ya, kalau kita lempar tomat ke dinding dengan dua celah, ya hasilnya bakal ada dua tumpukan tomat di belakang. Masuk akal kan? Terus gimana kalau kita mengirim gelombang air lewat dua celah itu? Nah, hasilnya beda. Gelombangnya bakal saling berinteraksi dan menciptakan pola yang khas di belakang. Nah, ini dia bagian yang gilanya. Waktu para ilmuwan menembakkan elektron, ingat ya, elektron itu partikel, satu persatu, hasilnya justru mirip pola gelombang. Seolah-olah setiap elektron itu lewat kedua celah secara bersamaan. Aneh banget kan? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua keanehan mekanika kuantum. Ini benar-benar menantang pemahaman kita yang paling dasar tentang apa artinya berada di suatu tempat. Jawabannya adalah sebuah konsep yang luar biasa. Namanya superposisi. Inilah jantung dari dunia kuantum. Jadi, elektron itu ternyata nggak memilih salah satu celah. Sebaliknya, dia ada dalam semacam gelombang kemungkinan yang melewati kedua celah sekaligus. Nanti, baru saat kita intip atau kita ukur, semua kemungkinan itu runtuh menjadi satu lokasi yang pasti. Mungkin Anda sekarang mikir, oke, ini emang aneh banget. Tapi terus apa hubungannya sama hidup saya? Nah, ternyata keanehan ini bukan cuma buat bahan diskusi para ilmuwan, ini adalah fondasi dari dunia modern kita. Jadi, poin utamanya begini, para ilmuwan bukannya mengabaikan keanehan ini, mereka justru memanfaatkannya. Dan dengan begitu, tanpa sadar mereka sudah membangun dasar dari hampir semua teknologi yang kita andalkan setiap hari. Kita ngomongin teknologi yang ada di mana-mana. Mulai dari laser yang ada di dunia medis, transistor yang jadi otaknya smartphone Anda, itu kerjanya ngikutin aturan main kuantum. Sampai panel surya di atap rumah kita, bahkan alat pemindai MRI di rumah sakit, semuanya itu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip aneh dari dunia kuantum. Dan biar kebayang skalanya, di dalam satu smartphone modern, ada sekitar 15 miliar transistor yang bekerja dengan prinsip kuantum. Ya, 15 miliar. Jadi, setiap kali Anda kirim pesan atau cek email, Anda itu sebenarnya lagi memanfaatkan keajaiban superposisi dan mekanika kuantum. Pemahaman kita soal kuantum udah membawa kita sejauh ini, tapi kita ini baru di awal perjalanan. Sekarang, para ilmuwan lagi memanfaatkan sisi kuantum yang lebih aneh lagi untuk membangun masa depan dunia komputasi. Bahkan, Einstein sendiri sempat dibuat pusing sama ide entanglement atau keterkaitan kuantum ini, sebuah koneksi misterius antara dua partikel. Kalau dua partikel ini terikat, apapun yang kita lakukan ke salah satunya bakal langsung memengaruhi yang lain, nggak peduli sejauh apapun jaraknya. Seolah-olah mereka bisa berkomunikasi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, keterikatan dan superposisi inilah yang jadi dasar dari komputer kuantum. Beda banget sama bit komputer biasa yang pilihannya cuma 0 atau 1, qubit ini bisa jadi 0, 1, dan kombinasi tak terbatas di antaranya pada saat yang bersamaan. Kemampuan inilah yang membuka kekuatan pemrosesan yang luar biasa besar yang berpotensi memecahkan masalah yang nggak mungkin bisa dipecahkan oleh komputer super terkuat sekalipun saat ini. Jadi, kita sudah lihat ya, gimana fisika kuantum itu bukan cuma sekumpulan teori abstrak, tapi sebuah revolusi budaya yang selevel dengan karya seni terhebat. Ini adalah mesin yang menggerakkan teknologi modern kita, dan sekarang, ini adalah kunci untuk membuka era komputasi di masa depan. Kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Dengan kekuatan untuk mensimulasikan alam semesta di levelnya yang paling dasar, mungkinkah alat-alat ini nantinya bukan cuma mengubah teknologi, tapi juga membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang keberadaan kita? Waktu yang akan menjawabnya.